Selamat datang saudaraku, tempat di mana perjalanan spiritual dan transformasi batin dimulai. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Semoga energi positif yang ada di dalam video ini dapat membawa pencerahan dan kebahagiaan bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh dan berkembang bersama. Tahun 2025 sudah di depan mata dan saatnya untuk menyambutnya dengan kesadaran tinggi, keberlimpahan, dan energi semesta yang melimpah. Saya ingin mengajak Anda semua untuk membuka hati dan pikiran dan memahami bagaimana kita bisa menjadi magnet bagi segala hal baik yang datang dari semesta. Apakah itu dalam bentuk rezeki, hubungan yang harmonis, atau kebahagiaan sejati. Jika Anda merasa ada panggilan dalam diri Anda untuk membuka lebih banyak potensi yang tersembunyi, maka video ini adalah untuk Anda. Sebagai jiwa-jiwa terpilih, kita diberikan kesempatan untuk merasakan dan mewujudkan keberlimpahan dalam hidup kita. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena setiap detik yang Anda habiskan untuk memahami bagaimana energi semesta bekerja dalam hidup Anda, semakin dekat Anda dengan transformasi yang luar biasa. Tonton video ini hingga akhir, karena di sini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum tarik-menarik bekerja, bagaimana vibrasi dan energi positif dapat mengubah kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menarik semua yang kita inginkan di tahun 2025 dengan cinta, syukur, dan kesadaran tinggi. Mari kita bersama-sama membuka pintu keberlimpahan ini dan bawa energi positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat menonton dan semoga pencerahan yang Anda temukan di sini membawa perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Pada dasarnya, hukum tarik-menarik adalah prinsip universal yang berlaku di seluruh alam semesta. Ini bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah kekuatan yang menghubungkan kita dengan energi semesta. Pikirkan tentang hukum tarik-menarik seperti magnet. Seperti halnya magnet yang menarik benda logam, kita pun menarik energi dan pengalaman sesuai dengan frekuensi vibrasi yang kita pancarkan. Semesta ini bekerja dengan cara yang sangat mirip. Apapun yang kita fokuskan dengan pikiran dan perasaan, itulah yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari betapa besar pengaruh energi yang kita pancarkan melalui pikiran kita. Sebagian besar hidup kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini. Pikiran kita bukanlah sekadar produk dari otak kita, tetapi energi yang memiliki daya tarik kuat. Energi ini menciptakan realitas kita. Setiap kali kita berfokus pada sesuatu, kita memberikan energi kepadanya. Dan semesta menanggapi dengan mendatangkan hal-hal yang kita fokuskan itu. Energi itu tidak pernah salah dalam membaca sinyal yang kita kirim. Jika kita terfokus pada ketakutan, kekhawatiran, atau kekurangan, semesta akan mengirimkan lebih banyak pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sebaliknya, jika kita terfokus pada kelimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian, itulah yang kita tarik masuk ke dalam hidup kita. Hukum tarik-menarik bukan hanya tentang pemikiran positif atau afirmasi kosong. Ini adalah tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan energi yang kita inginkan. Ini adalah tentang menyadari bahwa dunia luar hanya mencerminkan dunia dalam kita. Bagaimana kita merespons kehidupan, itulah yang kita dapatkan kembali. Setiap momen adalah kesempatan untuk menarik energi yang kita inginkan. Tetapi untuk itu, kita perlu menyelaraskan energi dalam diri kita. Mengetahui ini, kita tidak bisa lagi menyalahkan dunia atau orang lain atas kondisi hidup kita. Semua yang kita alami adalah cerminan dari energi yang kita keluarkan. Ketika kita mengubah cara kita berpikir dan merasakan, kita akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia ini. Energi kita adalah magnet yang kuat dan kita bisa menggunakannya untuk menarik apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, termasuk keberlimpahan, kedamaian batin, dan kebahagiaan. Jadi pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa alasan. Semua yang datang kepada kita adalah hasil dari energi yang kita pancarkan, baik itu positif atau negatif. Maka sangat penting bagi kita untuk mengelola energi dalam diri kita
dengan bijaksana. Karena itu adalah kunci untuk menarik hal-hal baik yang kita inginkan dalam hidup ini. Sekarang kita sudah memahami bahwa kita adalah magnet bagi energi yang kita pancarkan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa energi yang kita tarik adalah energi yang positif? Menjadi magnet energi positif berarti kita harus mengubah pola pikir dan perasaan kita menjadi lebih selaras dengan energi kelimpahan. Semesta akan memberikan apa yang kita yakini. Jadi jika kita yakin bahwa kehidupan ini penuh dengan keberlimpahan, maka kehidupan kita akan mencerminkan itu. Menjadi magnet untuk energi positif tidak hanya berarti berpikir positif sesekali. Ini adalah perubahan yang mendalam dalam cara kita melihat dunia. Sebuah transformasi dari dalam. Ini berarti kita mulai melihat kehidupan dengan mata yang penuh harapan dan keyakinan bahwa segala hal yang kita butuhkan sudah tersedia untuk kita. Ini bukan hanya tentang berharap, tetapi tentang percaya bahwa kita pantas menerima yang terbaik dari kehidupan. Membangun pola pikir yang selaras dengan vibrasi keberlimpahan dimulai dengan mengubah pandangan kita terhadap diri sendiri. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita layak untuk menerima segala bentuk keberlimpahan, baik itu dalam hal materi, cinta, kebahagiaan, atau kesehatan. Ini adalah bagian dari hak kita sebagai makhluk spiritual yang terhubung dengan energi semesta. Ketika kita mulai melepaskan keyakinan bahwa kita tidak layak atau bahwa kehidupan ini terbatas, kita mulai membuka diri untuk menerima lebih banyak hal baik. Salah satu cara untuk membangun pola pikir ini adalah dengan mengubah bahasa internal kita. Kata-kata yang kita ucapkan dalam pikiran kita adalah energi yang kita kirimkan ke semesta. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Misalnya, jika kita sering berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini," kita sedang mengirimkan energi ketidakmampuan ke semesta. Sebaliknya, jika kita berkata, "Saya mampu mencapainya," kita membuka jalan bagi semesta untuk membawa peluang yang mendukung kesuksesan kita. Selain itu, kita perlu mengelilingi diri kita dengan energi positif. Ini berarti mencari orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita, membaca buku yang menginspirasi, dan mendengarkan musik atau meditasi yang meningkatkan vibrasi kita. Lingkungan kita memainkan peran penting dalam bagaimana kita berenergi. Jika kita terus berada di sekitar orang-orang yang negatif atau situasi yang mengurangi energi kita, kita akan lebih sulit untuk tetap selaras dengan energi keberlimpahan. Berikutnya, kita harus berlatih bersyukur. Rasa syukur adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan vibrasi kita. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan energi positif yang mengundang lebih banyak alasan untuk bersyukur dalam hidup kita. Cobalah untuk membuat daftar syukur harian, sebuah praktik yang sederhana namun sangat kuat. Mulailah hari Anda dengan menghitung hal-hal yang Anda syukuri, sekecil apapun itu. Ketika kita belajar untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, kita membuka diri untuk melihat lebih banyak keindahan dalam hidup kita. Menjadi magnet untuk energi positif juga berarti memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri. Ini adalah tentang mencintai diri sendiri, menghargai diri kita, dan merawat tubuh kita. Ketika kita merasa baik tentang diri kita, kita memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Tindakan kecil seperti beristirahat dengan cukup, makan dengan penuh perhatian, dan memberi diri kita waktu untuk menikmati hidup, dapat mengubah cara kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia. Selain itu, penting untuk menyembuhkan luka batin yang mungkin menghalangi kita untuk menarik energi positif. Luka-luka masa lalu yang tidak terselesaikan seringkali membentuk energi negatif dalam diri kita. Dengan menyembuhkan luka-luka ini, kita membuka jalan bagi energi keberlimpahan untuk masuk ke dalam hidup kita. Cobalah teknik penyembuhan seperti meditasi, visualisasi, atau berbicara dengan seorang terapis untuk membantu melepaskan energi negatif tersebut. Akhirnya, kita harus percaya bahwa energi semesta bekerja untuk kebaikan kita. Semesta tidak pernah menilai kita atau membatasi kita. Ia memberikan apa yang kita fokuskan. Jadi jika kita terus berfokus pada kelimpahan dan energi positif,
kita akan terus menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Semua yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita, dan kita hanya perlu membuka diri untuk menerima dan mengundangnya masuk. Dengan mengubah pola pikir dan menyelaraskan diri kita dengan energi positif, kita tidak hanya menarik lebih banyak keberlimpahan dalam hidup kita, tetapi juga menjadi sumber energi positif bagi orang lain. Ketika kita memancarkan energi yang positif, kita menginspirasi orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dan itu pada akhirnya menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua. Kesadaran diri adalah salah satu kunci utama dalam perjalanan menuju keberlimpahan yang kita impikan. Dalam konteks hukum tarik-menarik, kesadaran diri berarti memahami dengan jelas siapa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana semua itu berinteraksi dengan semesta. Tanpa kesadaran diri, kita hanya mengikuti arus kehidupan tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan hati kita. Namun ketika kita meningkatkan kesadaran diri, kita membuka pintu bagi potensi sejati kita untuk tumbuh dan berkembang. Setiap manusia memiliki pola pikir dan keyakinan yang dibentuk oleh pengalaman hidup. Keyakinan-keyakinan ini seringkali menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju keberlimpahan. Sebagian besar dari kita tidak sadar akan pola-pola negatif yang terus-menerus memengaruhi cara kita melihat dunia. Misalnya, kita mungkin memiliki keyakinan bahwa uang itu sulit didapat atau bahwa kita tidak cukup baik untuk meraih sukses. Pola pikir seperti ini menghalangi energi keberlimpahan untuk memasuki hidup kita. Meningkatkan kesadaran diri adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi pola-pola ini. Dengan meluangkan waktu untuk berdiam diri dan merenung, kita mulai menyadari pikiran dan perasaan yang muncul secara otomatis. Ini adalah saat yang penuh dengan wawasan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang saya yakini tentang kehidupan ini? Apakah saya merasa cukup berharga untuk menerima keberlimpahan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membuka jalan bagi transformasi yang dalam. Untuk mulai mengubah pola-pola negatif, kita perlu belajar untuk melepaskan mereka. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meditasi dan refleksi. Meditasi adalah sebuah praktik yang memungkinkan kita untuk menyaksikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita tanpa terlibat secara emosional dengan mereka. Dengan cara ini, kita bisa mulai melihat pola-pola yang tidak produktif dan secara lembut melepaskan mereka. Proses ini membutuhkan kesabaran karena pola-pola ini telah mengakar dalam diri kita selama bertahun-tahun. Namun, meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran. Ini juga tentang menyadari dan mengubah persepsi kita terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita semakin sadar, kita mulai memahami bahwa pola pikir kita adalah kunci utama untuk membuka keberlimpahan. Jika kita terus mengulang pola pikir yang negatif, kita akan terus menarik lebih banyak hal-hal negatif. Namun jika kita mulai berpikir dengan cara yang lebih positif dan berfokus pada kelimpahan, kita akan membuka diri kita untuk menerima lebih banyak kebaikan dari semesta. Melalui kesadaran diri, kita juga bisa mengubah keyakinan yang membatasi kita. Keyakinan ini seringkali muncul dari pengalaman masa lalu, tetapi mereka tidak lagi relevan dengan siapa kita sekarang. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita memiliki kuasa untuk memilih kembali keyakinan kita dan membiarkan keyakinan yang mendukung kita tumbuh. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat mendalam, vibrasi dan energi. Setiap hal di alam semesta ini, dari benda mati hingga makhluk hidup, terdiri dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Vibrasi adalah esensi dari semua hal yang ada. Alam semesta ini bekerja dengan prinsip bahwa energi yang serupa akan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, semakin tinggi vibrasi yang kita pancarkan, semakin banyak energi positif yang kita tarik ke dalam hidup kita. Vibrasi kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Jika kita sering berpikir tentang kekurangan, rasa takut, atau rasa cemas, kita akan menurunkan vibrasi kita. Sebaliknya,
ketika kita berfokus pada hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan, rasa syukur, dan cinta, kita menaikkan vibrasi kita. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan kita agar selalu selaras dengan energi positif. Jadi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan frekuensi energi kita? Salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan berlatih rasa syukur. Syukur adalah bentuk energi yang sangat kuat dan murni. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan energi positif ke semesta, dan semesta akan mengirimkan lebih banyak hal untuk kita syukuri. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan segala hal yang Anda syukuri. Baik itu hal besar seperti kesehatan, atau hal kecil seperti senyuman dari orang yang Anda cintai. Selain itu, kita bisa menjaga vibrasi positif dengan cara berpikir dan bertindak dengan penuh perhatian. Ini berarti kita berhati-hati dalam memilih kata-kata kita, memilih lingkungan kita, dan menjaga hubungan kita. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang memancarkan energi positif, kita pun akan ikut merasakannya. Begitu juga sebaliknya, jika kita terus berada di sekitar orang-orang yang mengeluh atau merendahkan, vibrasi kita akan turun. Penting untuk menyadari bahwa kita juga dapat mengubah energi kita melalui gerakan tubuh. Seringkali tubuh kita dapat mencerminkan energi kita. Jika kita merasa cemas atau tertekan, tubuh kita cenderung melorot atau tegang. Sebaliknya, ketika kita merasa bahagia dan penuh energi, tubuh kita cenderung lebih terbuka dan tegap. Salah satu cara untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang membuat tubuh kita merasa lebih hidup, seperti yoga, berlari, atau bahkan sekadar berjalan di alam. Meditasi juga memainkan peran penting dalam menjaga vibrasi positif. Dalam meditasi, kita dapat memfokuskan energi kita pada hal-hal yang ingin kita tarik ke dalam hidup kita. Apakah itu cinta, kelimpahan, atau kedamaian batin. Dengan meditasi, kita belajar untuk mendengarkan dan merasakan energi dalam tubuh kita dan di sekitar kita. Semakin kita berlatih meditasi, semakin kita bisa menyelaraskan diri kita dengan energi semesta, yang pada gilirannya akan membawa lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Salah satu cara praktis untuk menjaga vibrasi positif adalah dengan berfokus pada hal-hal yang membuat kita merasa bahagia. Ini bisa berupa aktivitas sederhana seperti mendengarkan musik yang menginspirasi, menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, atau berinteraksi dengan alam. Setiap kali kita berfokus pada kebahagiaan, kita memancarkan energi yang lebih tinggi dan semesta pun akan merespons dengan mendatangkan lebih banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Selain itu, penting untuk melepaskan emosi negatif yang dapat menurunkan vibrasi kita. Hal-hal seperti kemarahan, kebencian, atau penyesalan adalah energi yang sangat berat dan dapat menghalangi kelimpahan. Dengan belajar untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu, kita membersihkan jalur untuk energi positif masuk ke dalam hidup kita. Dengan menjaga vibrasi positif dan selalu meningkatkan frekuensi energi kita, kita akan semakin mudah menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Vibrasi positif akan menarik lebih banyak keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian, serta menciptakan realitas yang lebih penuh makna. Pikiran dan perasaan kita adalah kekuatan yang luar biasa dalam proses menarik keberlimpahan. Semua yang kita alami dalam hidup dimulai dari pikiran dan perasaan yang kita miliki. Hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan energi yang kita pancarkan, dan salah satu cara utama kita mengirimkan energi adalah melalui pikiran dan perasaan. Jadi jika kita ingin menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita, baik itu rezeki, hubungan yang harmonis, atau kebahagiaan, kita harus belajar untuk mengelola dan mengarahkan pikiran dan perasaan kita dengan bijak. Menjaga pikiran tetap positif adalah langkah pertama untuk menarik keberlimpahan. Pikiran yang penuh rasa syukur, optimisme, dan keyakinan akan mengarah pada hasil yang positif. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa kita seringkali membiarkan pikiran negatif mengambil alih. Pikiran tentang kekurangan, ketidakmampuan, atau kecemasan adalah hal yang biasa terjadi, tetapi mereka tidak membantu kita untuk mencapai tujuan spiritual dan material kita.
Oleh karena itu, kita perlu berlatih untuk menjaga pikiran kita tetap terfokus pada hal-hal positif yang kita inginkan. Cara untuk melakukan ini adalah dengan mengubah fokus dari apa yang kita takuti atau khawatirkan ke apa yang kita inginkan. Setiap kali kita merasa cemas atau takut, kita bisa secara sadar mengalihkan perhatian kita ke visualisasi hal-hal positif yang kita inginkan. Misalnya, jika kita takut tentang masa depan keuangan kita bisa menggantinya dengan membayangkan kelimpahan finansial yang datang dengan mudah dan alami. Dengan latihan yang konsisten, kita mulai membangun pola pikir keberlimpahan yang lebih kuat. Perasaan kita adalah magnet yang sangat kuat. Ketika kita merasa bahagia, penuh cinta, atau damai, kita memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak kebahagiaan, cinta, dan kedamaian ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita merasa marah, frustrasi, atau tidak puas, kita akan menarik lebih banyak perasaan dan pengalaman yang negatif. Ini adalah bagian dari prinsip dasar hukum tarik-menarik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk mengelola perasaan kita dengan bijaksana. Jika kita merasakan perasaan negatif, kita tidak perlu menekan atau mengabaikannya, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah dengan berhenti sejenak dan menyadari perasaan tersebut. Dengan memberikan ruang untuk perasaan kita bisa lebih mudah untuk melepaskannya. Setelah itu, kita bisa memilih untuk menggantinya dengan perasaan yang lebih baik. Misalnya, dengan berfokus pada rasa syukur atau membayangkan masa depan yang cerah. Latihan untuk membebaskan diri dari perasaan negatif adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual ini. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan meditasi harian untuk menenangkan pikiran dan perasaan kita. Dalam meditasi, kita bisa berfokus pada pernapasan dan dengan lembut membebaskan diri dari segala ketegangan atau emosi negatif yang mengikat kita. Kita juga bisa menggunakan afirmasi positif untuk menggantikan perasaan negatif dengan perasaan yang lebih baik. Misalnya, kita bisa mengulang kalimat seperti, "Saya layak mendapatkan keberlimpahan," atau energi positif mengalir dengan bebas dalam hidup saya. Dengan berlatih untuk mengelola pikiran dan perasaan, kita semakin memperkuat kemampuan kita untuk menarik keberlimpahan. Ketika pikiran kita positif dan hati kita penuh dengan perasaan yang baik, kita akan semakin mudah terhubung dengan energi semesta yang penuh dengan kebaikan, kelimpahan, dan cinta. Ketakutan dan keraguan adalah dua penghalang terbesar yang menghalangi energi positif untuk mengalir ke dalam hidup kita. Ketika kita merasa takut atau ragu, kita seringkali menarik pengalaman negatif atau energi yang lebih rendah ke dalam kehidupan kita. Ketakutan menciptakan pola pikir terbatas, sementara keraguan menghalangi kita untuk melangkah maju dengan keyakinan. Oleh karena itu, penting untuk belajar cara mengatasi rasa takut dan keraguan agar kita bisa membuka diri terhadap keberlimpahan yang menunggu untuk datang. Ketakutan seringkali berakar pada ketidakpastian atau pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Namun penting untuk diingat bahwa ketakutan kita tidak selalu beralasan. Seringkali kita membayangkan hal-hal buruk yang belum terjadi, dan dengan demikian kita menarik energi negatif ke dalam hidup kita. Salah satu cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan memahami bahwa ketakutan itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Ketakutan tidak nyata, ia hanya ada dalam pikiran kita dan tidak ada di dunia nyata. Untuk mengatasi ketakutan, kita perlu menggantinya dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Salah satu cara yang sangat efektif untuk melakukannya adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Setiap kali rasa takut muncul, kita bisa dengan lembut menggantinya dengan afirmasi yang mengingatkan kita akan kekuatan kita untuk mengatasi tantangan. Misalnya, kita bisa berkata pada diri kita sendiri, "Saya aman dan dilindungi," atau "Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi segala hal." Keraguan seringkali datang sebagai hasil dari rasa tidak yakin terhadap
kemampuan diri. Ketika kita meragukan diri kita sendiri, kita menempatkan batasan pada potensi kita dan menahan energi keberlimpahan yang seharusnya mengalir ke dalam hidup kita. Untuk mengatasi keraguan, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Kepercayaan diri adalah dasar untuk membuka pintu keberlimpahan. Jika kita mempercayai diri sendiri, kita akan merasa lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah positif dalam hidup kita dan menarik energi yang lebih baik. Praktik spiritual untuk melepaskan hambatan mental ini bisa meliputi meditasi, visualisasi, dan refleksi diri. Dalam meditasi, kita bisa mengamati pikiran-pikiran yang muncul dan dengan lembut melepaskan ketakutan dan keraguan yang menahan kita. Dengan visualisasi, kita bisa membayangkan diri kita menjalani kehidupan yang penuh keberlimpahan dan keyakinan, merasakan seolah-olah kita telah mencapainya. Ini akan memperkuat energi positif dalam diri kita dan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan rasa takut dan keraguan, kita membuka jalur untuk aliran energi semesta yang penuh kelimpahan. Dengan semakin banyak percaya pada diri sendiri, semakin banyak hal baik yang akan datang karena kita akan memancarkan energi positif yang menarik keberlimpahan tanpa batas. Cinta pada dasarnya adalah energi yang paling murni dan kuat yang ada di alam semesta ini. Ia bukan hanya perasaan yang kita rasakan terhadap seseorang, tetapi juga sebuah energi universal yang menghubungkan segala sesuatu di dunia ini. Ketika kita membuka hati kita dengan cinta, kita membuka pintu keberlimpahan, baik dalam hal kebahagiaan, hubungan, atau rezeki. Cinta menciptakan koneksi yang mendalam dengan semesta, membuat kita lebih peka terhadap energi positif yang ada di sekitar kita. Cinta tidak terbatas pada hubungan romantis atau kasih sayang terhadap keluarga dan teman-teman saja. Cinta sejati adalah cinta tanpa syarat yang meliputi kebaikan, pengertian, dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Cinta yang kita rasakan memancarkan getaran yang kuat dan menembus batas-batas fisik dan emosional, membawa kita lebih dekat dengan sumber energi semesta. Energi cinta ini mengalir dalam hidup kita dan menarik lebih banyak kebaikan ke dalam eksistensi kita. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa untuk mencintai diri sendiri atau orang lain dengan sepenuh hati. Kita sibuk dengan pekerjaan, masalah sehari-hari, atau ketakutan yang menghalangi kita untuk merasakan cinta yang murni. Salah satu cara untuk membuka diri terhadap energi cinta adalah dengan berfokus pada rasa syukur dan mengingatkan diri kita akan semua hal baik yang sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, kita memperkuat cinta dalam diri kita, yang kemudian memancarkan energi positif dan membuka lebih banyak peluang bagi keberlimpahan. Syukur adalah magnet terkuat dalam menarik energi positif ke dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita menyelaraskan diri kita dengan frekuensi energi positif yang ada di semesta ini. Syukur membuka saluran bagi kita untuk menerima lebih banyak hal baik, karena itu adalah cara kita mengakui bahwa kita layak menerima yang terbaik. Hukum tarik-menarik bekerja lebih efektif ketika kita datang dari tempat yang penuh syukur. Kita tidak hanya menarik hal-hal yang kita inginkan, tetapi juga menarik lebih banyak rasa cinta, kedamaian, dan keberlimpahan. Latihan syukur harian adalah kunci untuk menjaga agar kita tetap terhubung dengan energi keberlimpahan. Setiap pagi, sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih atas segala hal yang sudah Anda miliki. Apakah itu keluarga yang penuh kasih, teman-teman yang mendukung, atau bahkan udara yang kita hirup? Anda bisa membuat jurnal syukur dan menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Cobalah untuk merasakan energi positif yang mengalir dalam diri Anda saat Anda mengucapkan terima kasih. Ini akan membuka hati Anda dan menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Menerima rasa syukur sebagai bagian dari rutinitas harian akan memperkuat daya tarik Anda terhadap hal-hal positif. Semakin banyak Anda mengucapkan terima kasih, semakin besar peluang Anda untuk menarik keberlimpahan. Cinta dan syukur adalah 2 kekuatan yang saling melengkapi,
memperkuat energi positif Anda, dan membuka pintu untuk segala hal baik yang semesta tawarkan. Rezeki bukan hanya soal uang atau materi. Rezeki adalah energi yang mengalir dari semesta dalam berbagai bentuk, waktu, peluang, kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian batin. Hukum tarik-menarik berperan penting dalam membuka saluran rezeki kita, karena semesta hanya bisa memberi kita apa yang kita yakini layak untuk diterima. Jika kita terbuka terhadap keberlimpahan semesta, maka kita akan menarik rezeki dalam segala bentuknya, tidak hanya dalam bentuk materi. Semesta bekerja berdasarkan prinsip energi. Jika kita ingin menarik rezeki, kita perlu memastikan bahwa kita berada dalam vibrasi yang selaras dengan kelimpahan. Saat kita merasa layak menerima segala bentuk rezeki, kita mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kita siap untuk menerima, dan semesta akan menanggapi dengan membuka pintu kesempatan. Menarik rezeki bukanlah sekadar tentang bekerja keras atau memiliki kemampuan tertentu, melainkan tentang membuka diri terhadap energi kelimpahan yang ada di sekitar kita. Salah satu kunci untuk membangun hubungan yang sehat dengan rezeki adalah dengan mengubah cara pandang kita terhadap uang dan materi. Uang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus diperoleh dengan cara yang sulit, atau bahkan sebagai simbol dari keserakahan. Padahal uang hanyalah alat yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Mengubah perspektif ini sangat penting, karena energi rezeki hanya bisa mengalir dengan bebas jika kita tidak merasa terikat atau takut terhadapnya. Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan rezeki adalah dengan memberi. Semakin banyak kita memberi, baik dalam bentuk waktu, energi, atau materi, semakin banyak kita menerima. Pemberian ini bukan berarti hanya tentang memberi uang, tetapi juga tentang memberi cinta, kebaikan, dan perhatian kepada orang lain. Pemberian membuka saluran energi yang mengalir bebas, dan semesta akan merespons dengan memberi kita lebih banyak keberlimpahan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Selain itu, kita juga harus belajar untuk menghargai rezeki yang sudah kita miliki, apapun bentuknya. Ketika kita menghargai apa yang kita miliki, kita memberi sinyal kepada semesta bahwa kita siap untuk lebih banyak. Hal ini akan memperkuat vibrasi kita dan membuat kita lebih terbuka terhadap rezeki yang datang. Jangan pernah menganggap remeh apa yang sudah ada, karena dalam setiap bentuk keberlimpahan sekecil apapun, terdapat energi kelimpahan yang sama kuatnya. Praktik untuk mengalirkan energi positif ke dalam kehidupan finansial, kita bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil seperti visualisasi kekayaan, memperbaiki hubungan kita dengan uang, dan menumbuhkan rasa syukur atas segala bentuk rezeki yang kita terima. Bayangkan rezeki datang dengan mudah dan berkelimpahan, dan rasakan kegembiraan dalam menerima setiap kesempatan atau berkat yang datang. Semakin kita terbuka terhadap energi kelimpahan ini, semakin banyak peluang yang akan muncul, dan semakin mudah kita menarik rezeki dalam hidup kita. Dengan menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan finansial kita, kita akan membuka pintu bagi keberlimpahan yang terus mengalir. Keberlimpahan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kesejahteraan holistik, di mana setiap aspek hidup kita, keuangan, hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan, terhubung dengan energi semesta yang lebih besar. Hubungan adalah salah satu aspek yang paling penting dalam hidup kita, baik itu dengan keluarga, teman, pasangan, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Setiap hubungan yang kita bangun adalah refleksi dari energi yang kita pancarkan. Hukum tarik-menarik memainkan peran besar dalam menarik orang-orang yang sesuai dengan frekuensi energi kita. Jika kita memancarkan energi positif dan kasih sayang, kita akan menarik orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam pola pikir negatif atau merasa tidak layak untuk menerima cinta, kita akan menarik orang-orang yang mungkin memperkuat rasa tidak aman atau ketidakbahagiaan kita. Membangun hubungan yang sehat dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita mencintai diri sendiri dan menerima siapa kita membuka ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain.
Cinta diri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Karena kita tidak bisa memberikan cinta yang tulus kepada orang lain jika kita tidak mencintai diri kita terlebih dahulu. Ini bukan tentang keegoisan, tetapi tentang menghargai diri kita sendiri, mengakui nilai kita, dan menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita. Ketika kita menggunakan hukum tarik-menarik untuk membangun hubungan yang penuh cinta dan keharmonisan, kita harus memastikan bahwa kita memancarkan energi yang selaras dengan apa yang kita inginkan. Jika kita ingin menarik hubungan yang positif dan mendukung, kita harus berfokus pada rasa cinta, kepercayaan, dan penghargaan. Energi yang kita keluarkan melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan sangat menentukan siapa yang akan datang ke dalam hidup kita. Jika kita selalu memikirkan hal-hal negatif tentang hubungan atau merasa kesulitan untuk membuka hati, kita mungkin akan menarik hubungan yang penuh tantangan dan ketegangan. Membangun hubungan yang harmonis dan penuh cinta juga melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Ketika kita berbicara dari hati dan dengan penuh empati, kita membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Berempati dan mendengarkan dengan tulus adalah bagian penting dari hubungan yang sehat. Cobalah untuk mengurangi konflik dan lebih fokus pada pemahaman satu sama lain. Hukum tarik-menarik bekerja paling baik ketika kita berfokus pada penciptaan hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan. Akhirnya, energi yang kita pancarkan dalam hubungan kita adalah cerminan dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kita memperlakukan diri kita dengan rasa hormat dan kasih sayang, kita akan menarik orang-orang yang sama. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berada dalam kondisi rendah diri atau meragukan nilai kita, kita mungkin akan menarik hubungan yang tidak mendukung perjalanan hidup kita. Mulailah dengan menjadi contoh dari hubungan yang Anda inginkan, dan lihatlah bagaimana semesta akan memberi Anda orang-orang yang sesuai dengan energi tersebut. Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita. Kita sering mencari kebahagiaan dalam pencapaian eksternal, seperti uang, status sosial, atau pengakuan dari orang lain, tetapi kenyataannya kebahagiaan yang sejati berasal dari keadaan batin yang penuh kedamaian. Hukum tarik-menarik mengajarkan kita bahwa kita adalah pencipta dari realitas kita sendiri, dan kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kita tarik dengan cara menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa. Untuk menjadi magnet kebahagiaan dan kedamaian batin, kita perlu terlebih dahulu memeriksa pikiran dan perasaan kita. Jika kita terus-menerus fokus pada kekurangan atau hal-hal negatif dalam hidup kita akan menarik lebih banyak hal yang sesuai dengan vibrasi tersebut. Sebaliknya, jika kita bisa berlatih untuk menghargai setiap momen dan merasa bersyukur atas apa yang kita miliki, kita mulai menarik lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian. Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu merasa damai dengan apa adanya, tanpa bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa lengkap. Menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa adalah langkah pertama untuk menciptakan ruang bagi kebahagiaan. Ketika kita menjaga keseimbangan antara pikiran yang jernih, tubuh yang sehat, dan jiwa yang tenang, kita membuka diri untuk menerima energi positif dari semesta. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah dengan berlatih meditasi dan mindfulness. Dengan meditasi, kita belajar untuk mengosongkan pikiran dan merasakan kedamaian batin. Meditasi memungkinkan kita untuk terhubung dengan diri kita yang lebih dalam, jauh dari keramaian dunia luar, dan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun di luar diri kita. Selain itu, pengelolaan stres sangat penting dalam mencapai kedamaian batin. Stres adalah salah satu faktor utama yang menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan sejati. Mengelola stres bukan berarti menghindarinya, tetapi belajar untuk menerima dan melepaskannya dengan cara yang sehat. Cobalah untuk bernapas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Pikiran kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Tetapi keberadaan kita hanya ada di saat ini. Ketika kita belajar untuk fokus pada saat ini, kita menciptakan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk masuk. Latihan untuk menciptakan kedamaian batin juga bisa melibatkan menjaga diri kita dari energi negatif.
Hindari lingkungan atau situasi yang menguras energi Anda, dan pilih untuk berfokus pada hal-hal yang membangkitkan semangat dan kebahagiaan. Berkeliling dengan orang-orang yang positif dan mendukung, serta menghindari perdebatan atau konflik yang tidak perlu, akan sangat membantu dalam menciptakan kedamaian batin. Kebahagiaan dan kedamaian batin tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran dan latihan yang berkelanjutan, kita dapat menjadi magnet bagi kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Semakin kita menjaga pikiran, tubuh, dan jiwa kita selaras dengan energi positif, semakin kita menarik kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap aspek hidup kita. Dalam pencarian untuk mencapai keberlimpahan, kita sering kali terfokus pada hasil akhir. Kita ingin melihat keberhasilan dan pencapaian segera, tetapi sebenarnya keberlimpahan sejati datang melalui proses yang mendalam. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan hidup kita adalah bagian penting dari manifestasi yang kita inginkan. Keberlimpahan bukanlah tujuan yang ada di ujung jalan, tetapi sesuatu yang terwujud secara bertahap dengan setiap pengalaman yang kita hadapi. Menghargai setiap langkah perjalanan adalah salah satu cara terbaik untuk mengundang keberlimpahan lebih banyak ke dalam hidup kita. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita sering kali melewatkan momen-momen penting di sepanjang perjalanan yang mengajarkan kita banyak hal. Setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap pencapaian kecil memiliki nilai tersendiri dalam proses penciptaan keberlimpahan. Proses ini mengajarkan kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang, yang semuanya adalah bagian dari menciptakan ruang untuk menerima lebih banyak keberlimpahan dari semesta. Seringkali kita merasa cemas tentang waktu dan hasil. Kita khawatir jika kita tidak mencapai sesuatu dalam waktu yang kita tentukan, atau jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kecemasan tentang waktu hanyalah bentuk dari ketidakpercayaan terhadap proses dan terhadap semesta. Ketika kita berfokus pada proses, kita mengalir dengan alami bersama semesta dan membiarkan diri kita dipandu dengan penuh keyakinan. Waktu adalah ilusi. Apa yang kita butuhkan akan datang pada waktu yang tepat. Setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan kita hanya perlu menyerahkan kendali dan percaya bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Kesabaran adalah kunci utama dalam perjalanan menuju keberlimpahan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa terburu-buru untuk mencapai tujuan kita. Tetapi sebenarnya, semakin kita berfokus pada berjalan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, semakin kita membuka diri untuk menerima keberlimpahan. Kesabaran adalah tanda bahwa kita percaya dalam aliran kehidupan dan bahwa kita yakin semesta akan memberi kita apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Ketika kita tidak terburu-buru, kita memberi ruang bagi keberlimpahan untuk datang dengan cara yang paling baik untuk kita. Selain itu, rasa terima kasih adalah bagian integral dari proses pencapaian keberlimpahan. Ketika kita belajar untuk bersyukur atas setiap langkah yang kita ambil, kita memperkuat energi positif kita dan membuka jalan bagi lebih banyak keberlimpahan. Rasa terima kasih mengalirkan energi positif ke dalam setiap pengalaman yang kita miliki, bahkan ketika pengalaman itu tampaknya sulit atau menantang. Dengan rasa syukur, kita mengubah tantangan menjadi pelajaran yang berharga, dan ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan keberlimpahan dalam hidup kita. Keberlimpahan bukan hanya tentang hal-hal materi, tetapi juga tentang membuka diri kita untuk menerima berbagai bentuk keberlimpahan yang datang ke dalam hidup kita. Seringkali kita terjebak dalam ide bahwa keberlimpahan hanya berupa uang atau kesuksesan luar biasa, tetapi kenyataannya, keberlimpahan bisa datang dalam bentuk apapun, seperti cinta, kedamaian, kesehatan, kreativitas, kebahagiaan, dan banyak lagi. Keberlimpahan adalah sebuah aliran energi yang tak terbatas yang mengalir ke dalam hidup kita jika kita mampu membuka hati dan pikiran kita untuk menerimanya. Membuka hati dan pikiran untuk menerima keberlimpahan membutuhkan kesadaran
dan keberanian untuk melepas ketakutan dan rasa tidak layak. Banyak dari kita merasa takut bahwa kita tidak cukup baik untuk menerima segala hal yang baik dari semesta. Kita mungkin merasa bahwa kita harus bekerja lebih keras atau lebih layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya, keberlimpahan bukanlah hadiah yang kita terima karena usaha keras semata, tetapi sesuatu yang sudah menjadi hak kita sejak awal. Semesta tidak membedakan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Keberlimpahan tersedia untuk semua orang. Menerima bahwa kita layak untuk mendapatkan hal-hal baik adalah langkah pertama dalam membuka pintu untuk keberlimpahan yang datang. Ada juga kecenderungan untuk merasa takut ketika keberlimpahan datang karena kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Ketakutan terhadap keberlimpahan seringkali datang dari perasaan tidak siap atau tidak pantas menerima semua yang semesta berikan. Tetapi ketakutan ini hanya datang dari ego yang ingin mempertahankan kendali dan mencegah kita untuk menerima lebih banyak energi positif. Untuk mengatasi rasa takut ini, kita perlu berlatih untuk mempercayai semesta dan mempercayai bahwa keberlimpahan yang datang adalah sesuatu yang baik dan layak untuk kita terima. Praktik spiritual untuk merayakan keberlimpahan dalam hidup kita bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun kuat. Meditasi syukur adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat hubungan kita dengan keberlimpahan. Dalam meditasi ini, kita bisa merenungkan hal-hal yang telah kita terima dan memberi terima kasih kepada semesta atas semua yang ada. Membuat jurnal syukur setiap hari juga sangat bermanfaat, di mana kita menulis hal-hal yang kita syukuri, baik besar maupun kecil. Ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Dan semakin kita fokus pada keberlimpahan yang kita miliki, semakin banyak yang akan datang. Selain itu, merayakan keberlimpahan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan rasa syukur dan kebahagiaan. Ketika kita merayakan setiap langkah, setiap pencapaian, dan bahkan setiap tantangan yang kita hadapi, kita memperkuat energi positif kita dan mengundang lebih banyak keberlimpahan. Ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh keajaiban, dan keberlimpahan ada dalam setiap momen yang kita jalani dengan penuh perhatian dan cinta. Dengan menerima keberlimpahan, kita tidak hanya menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita, tetapi kita juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita menjalani hidup kita dengan rasa syukur dan kesadaran akan keberlimpahan yang ada di sekitar kita, kita menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana hidup dengan penuh kelimpahan dan kasih sayang. Kita menjadi magnet bagi energi positif yang dapat mengalir ke dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Keberlimpahan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang bagaimana kita memberikan energi positif kepada dunia. Dengan membuka hati kita untuk menerima semua keberlimpahan yang datang, kita memperkuat hubungan kita dengan semesta dan dengan diri kita sendiri. Keberlimpahan tidak hanya tentang material, tetapi juga tentang keberlimpahan cinta, kedamaian, kebahagiaan, dan kesadaran spiritual yang dapat kita tarik dengan keberanian untuk menerima dan bersyukur atas segala yang ada. Pada akhirnya, perjalanan untuk menjadi magnet keberlimpahan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita terima, tetapi tentang seberapa dalam kita bisa merasakan dan menghargai setiap momen yang ada. Keberlimpahan bukan hanya tentang apa yang kita tarik ke dalam hidup kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi dan berbagi energi positif dengan dunia sekitar kita. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima segala bentuk keberlimpahan, baik itu dalam bentuk kebahagiaan, cinta, kesehatan, atau rezeki, kita mulai menyadari bahwa keberlimpahan itu sudah ada dalam diri kita, sudah hadir dalam setiap detik kehidupan kita, hanya menunggu untuk kita sadari. Ingatlah bahwa keberlimpahan sejati datang dari dalam. Ini adalah proses spiritual yang melibatkan kesadaran diri, pengendalian pikiran, dan penerimaan penuh terhadap aliran energi semesta. Keberlimpahan tidak datang secara instan, melainkan melalui perjalanan batin yang penuh dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan rasa syukur. Ketika kita mulai membuka diri untuk menerima keberlimpahan dalam segala bentuknya, kita bukan hanya mengubah hidup kita sendiri,
tetapi juga memberi dampak positif pada dunia di sekitar kita. Jadi, saat kita melangkah ke tahun 2025, ingatlah bahwa energi positif yang kita pancarkan ke dunia adalah cermin dari apa yang kita terima. Ketika kita memancarkan cinta, syukur, dan keyakinan terhadap semesta, kita menciptakan ruang untuk lebih banyak keberlimpahan datang dalam hidup kita, dan lebih banyak lagi orang yang merasakannya. Buka hati Anda untuk menerima lebih banyak, lepaskan ketakutan yang menghalangi, dan percayalah bahwa Anda layak mendapatkan segala kebaikan yang semesta berikan. Keberlimpahan adalah hak kita, dan semesta selalu siap memberi. Terimalah dengan penuh rasa syukur, dan biarkan energi semesta mengalir bebas dalam hidup Anda. Dengan penuh keyakinan dan cinta, kita semua bisa menjadi magnet bagi segala hal positif. Semoga Anda merasakan keberlimpahan dalam setiap langkah yang Anda ambil, dan semoga perjalanan Anda menuju kehidupan yang penuh dengan energi positif, kedamaian, dan kebahagiaan selalu dibimbing oleh cahaya semesta. Selamat berjalan dalam keberlimpahan. Semoga tahun 2025 membawa Anda lebih dekat dengan potensi sejati Anda dan dengan energi semesta yang tak terbatas.